Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giva Tarik Anfasa, mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Akuntansi tahun 2016, program studi D4 Manajemen Keuangan, kelas MK8A. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan pendapat Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan studi pada perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia tahun 2018 hingga 2019. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian saya. Era globalisasi pada saat ini memberikan dampak terhadap ekonomi yang tercermin dalam semakin ketatnya persaingan antar perusahaan di berbagai sektor industri. Kemajuan teknologi yang berkembang pesat membuat tingginya persaingan antar perusahaan secara domestik maupun global. Tingkat persaingan yang mengharuskan perusahaan untuk dapat mempertahankan kontinuitas usahanya melalui nilai perusahaan. Saat ini sudah banyak perusahaan yang semakin berkembang. Hal ini memungkinkan adanya usaha dari perusahaan untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan guna menciptakan laba sebanyak-banyaknya. Namun, kondisi keuangan yang baik tidak menjamin nilai perusahaan mengalami pertumbuhan secara berkelanjutan, sehingga perusahaan perlu memperhatikan dimensi sosial maupun lingkungan hidup di sekitar perusahaan. Berkembangnya perusahaan menyebabkan intensitas aktivitas perusahaan dalam menjalankan bisnisnya juga semakin tinggi, sehingga dapat menyebabkan adanya kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan dari adanya aktivitas perusahaan yang tidak terkendali. Sehingga dalam mempertahankan bisnis suatu perusahaan diperlukan adanya kontrak sosial kepada masyarakat, guna memposisikan bisnis sebagai bagian dari sistem sosial dan politik yang ada. CSR merupakan salah satu faktor non-keuangan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan, sehingga perlu dipertimbangkan keberadaannya. Jika perusahaan melaksanakan program CSR, maka dapat menghasilkan kebermanfaatan bagi perusahaan, yakni meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan kesadaran dan pengakuan brand, penghematan biaya, serta peningkatan keterlibatan konsumen dan karyawan. Penerapan CSR saat ini sudah dianggap menjadi sebuah investasi perusahaan, bukan lagi dianggap sebagai cost perusahaan. Investor berharap bahwa perusahaan yang diinvestasikannya akan melakukan kegiatan CSR dengan baik. Kurangnya perhatian CSR akan mengakibatkan pengungkapan CSR perusahaan yang tidak jelas dan mengakibatkan kurangnya minat investor terhadap perusahaan. Namun, adanya CSR juga belum mampu dalam menarik investor untuk berinvestasi di sebuah perusahaan, karena perusahaan tidak hanya dihadapkan oleh permasalahan sosial dan lingkungan, namun juga dihadapkan oleh konflik keagenan. Agensi konflik atau konflik keagenan merupakan konflik kepentingan yang terjadi antara pemilik perusahaan atau stakeholder dengan manajemen perusahaan. Hal tersebut terjadi karena pemegang saham tidak menyukai adanya tindakan manajer yang mengutamakan kepentingan pribadi. Hal tersebut dapat memicu adanya penambahan biaya bagi perusahaan. Biaya tersebut menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya penerapan good corporate governance dalam menyikapi konflik tersebut, sehingga pihak pemegang saham dan manajer dapat bersinergi dalam meningkatkan nilai perusahaan. GCG pada kali ini diharapkan mampu mengusahakan keseimbangan antar berbagai kepentingan dan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Pelaksanaan GCG yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan membuat investor merespon secara positif terhadap kinerja perusahaan dan meningkatkan nilai saham perusahaan. Seluruh proses aktivitas perusahaan akan berjalan dengan baik
GCG diharapkan mampu mengusahakan keseimbangan antar berbagai kepentingan dan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Pelaksanaan GCG yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan membuat investor merespon secara positif terhadap kinerja perusahaan dan meningkatkan nilai pasar perusahaan tersebut. Seluruh proses aktivitas perusahaan akan berjalan dengan baik apabila GCG dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Hal tersebut dapat berdampak positif terhadap kinerja perusahaan, baik kinerja finansial maupun non-finansial. Selanjutnya, pada penelitian terdahulu telah dilakukannya penelitian mengenai variabel CSR dan GCG. Namun, masih ditemukannya inkonsistensi hasil pada penelitian CSR dan GCG tersebut, di mana variabel CSR yang dilakukan oleh Rani dan Mimba pada tahun 2019 menemukan adanya pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun, penelitian Anggasini dan Supasto pada tahun 2018 dan Silviana dan Krisnawati pada tahun 2020 tidak ditemukannya pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, penelitian yang membahas mengenai Dewan Komisaris Independen dilakukan oleh Mariati dan Suhadika pada tahun 2014 dan Toharo dan Ashik pada tahun 2016 ditemukan adanya pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun, pada penelitian Yanti tahun 2016 tidak ditemukannya pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang membahas mengenai kepemilikan manajerial dilakukan oleh Mariati dan Suhadika pada tahun 2014 dengan mendapatkan hasil di mana kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan Yanti pada tahun 2016 dan Toharo dan Ashik pada tahun 2016 tidak ditemukannya pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir, kepemilikan institusional dilakukan penelitian yang membahas mengenai kepemilikan institusional atau KI dilakukan oleh Mariati dan Suhadika pada tahun 2014 dan Toharo dan Ashik pada tahun 2016, di mana ditemukannya hasil berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian Yanti pada tahun 2016 tidak ditemukannya pengaruh terhadap nilai perusahaan yang dilakukan oleh kepemilikan institusional. Adapun tujuan penelitian pada penelitian skripsi ini antara lain, yang pertama, menganalisis pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, menganalisis pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir, menganalisis secara simultan pengaruh corporate social responsibility, Dewan Komisaris Independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. Kerangka pemikiran pada penelitian ini terlihat pada gambar di mana memiliki 5 hipotesis. Hipotesis pertama adalah corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ketiga, kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, hipotesis keempat, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir, hipotesis kelima, yakni corporate social responsibility, Dewan Komisaris Independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Metodologi penelitian ini terdiri dari, yang pertama, jenis penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif asosiatif, di mana terdiri dari variabel independen, corporate social responsibility, Dewan Komisaris Independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Sedangkan variabel dependen terdiri dari nilai perusahaan yang diproyeksikan oleh Tobinsky. Yang kedua, ada objek penelitian. Objek penelitian pada penelitian ini yakni perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018 hingga 2019.
Yang ketiga adalah sampel penelitian, di mana penelitian ini terdiri dari 30 sampel perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 periode 2018 hingga 2019 dengan memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia hingga periode akhir tahun 2019. Yang kedua, perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 hingga akhir tahun 2019. Yang ketiga, perusahaan LQ45. Yang ketiga, perusahaan LQ45 sektor non-perbankan. Dan yang keempat adalah perusahaan yang telah menerbitkan laporan tahunan hingga akhir tahun 2019. Yang keempat adalah sumber data penelitian. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan ialah laporan tahunan perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia periode 2018 hingga 2019. Adapun sumber data tersebut berasal dari website resmi perusahaan terkait dan website resmi Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir adalah metode analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan aplikasi eView 9. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, estimasi model regresi. Yang kedua, uji pemilihan estimasi model terbaik. Yang ketiga, uji hipotesis. Yang keempat, uji koefisien determinasi. Dan yang kelima, penilaian saham perusahaan. Analisis statistik deskriptif. Dapat dilihat di tabel bahwa Tobinski memiliki nilai rata-rata sebesar 2,362692. Sedangkan nilai maksimumnya ialah 17,68 dan nilai minimum sebesar 0,39. Pada variabel CSR memiliki nilai rata-rata sebesar 0,538718, sedangkan nilai maksimum sebesar 0,70 dan nilai minimum sebesar 0,36. Pada variabel Dewan Komisaris Independen memiliki nilai rata-rata sebesar 0,400897, nilai maksimum sebesar 0,67 dan nilai minimum sebesar 0,17. Pada variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai rata-rata sebesar 0,008625, nilai maksimum sebesar 0,149385 dan nilai minimum sebesar 0,00. Dan yang terakhir, kepemilikan institusional memiliki nilai rata-rata sebesar 0,543295, nilai maksimum sebesar 0,925 dan nilai minimum sebesar 0,000. Berikut ini adalah hasil regresi model REM. Koefisien CSR sebesar 7,454019, DKI sebesar 3,371981, KM sebesar minus 7,906463, dan KI sebesar 4,138363. Adapun standar error yang dimiliki keempat variabel antara lain CSR 0,957459, DKI 0,049253, KM 5,406434, dan KI sebesar 2,400930. Dan untuk probabilitas keempat variabel yakni CSR 0,0000, DKI 0,0000, KM sebesar 0,1479 dan KI sebesar 0,0890. Nilai R-square pada hasil regresi model REM sebesar 0,116793, F statistik sebesar 0,413330 dan probabilitas F statistik sebesar 0,056560. Interpretasi koefisien determinasi. Selanjutnya, interpretasi koefisien determinasi di mana memiliki fungsi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kontribusi variabel independen yakni CSR, DKI, KM, dan KI dalam mempengaruhi perubahan variabel dependen yakni nilai perusahaan yang diproyeksikan oleh Tobinski. Dapat dilihat bahwa nilai R-square pada tabel hasil model terpilih
yakni sebesar 0,116793, artinya 11,67%. Variabel dependen, yakni nilai perusahaan Tobinsky, dapat dijelaskan oleh variabel independen CSR, DKI, KM, dan KI. Sedangkan sisanya sebesar 88,33% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel independen dalam penelitian ini. Penilaian saham perusahaan. Pada penelitian ini menggunakan nilai perusahaan Tobinsky, di mana memiliki ketentuan sebagai berikut. Nilai Tobinsky lebih besar dari 1, maka saham perusahaan tergolong di atas harga wajar, yakni overvalue. Nilai Tobinsky lebih kecil dari 1, maka saham perusahaan tergolong di bawah harga wajar, artinya undervalue. Dan yang terakhir, nilai Tobinsky sama dengan 1, maka saham perusahaan tergolong di harga wajar, yakni fair value. Dari total 39 perusahaan yang menjadi sampel penelitian, ada 30 perusahaan yang tergolong pada saham perusahaan yang undervalue, antara lain perusahaan dengan kode AKRA, ANTM, ASII, BRPT, CPIN, ERAA, EXCL, GGRM, HMSP, ICBP, INCO, INDF, INDY, INTP, ITMG, JPFA, JSMR, KLBF, LPPV, MEDC, PGAS, PTBA, PWON, SCMA, SMGR, SRIL, TKIM, TLKM, UNTR, dan UNVR. Sedangkan pada perusahaan yang tergolong undervalue terdiri dari 8 perusahaan, yakni ADRO, BSDE, CTRA, INKP, PTPP, TPIA, WIKA, dan WSKT. Dan satu lagi ada pada perusahaan yang tergolong fair value, yaitu MNCN. Kesimpulan pada penelitian ini antara lain, corporate social responsibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Corporate Social Responsibility, Dewan Komisaris Independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional secara simultan tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Adapun perusahaan yang tergolong dalam perusahaan overvalued, yakni terdiri dari 30 perusahaan, maka direkomendasikan kepada para investor untuk dapat menahan pembelian saham tersebut, ataupun dapat melakukan penjualan saham overvalue tersebut. Sedangkan untuk perusahaan yang tergolong undervalue, yakni 8 perusahaan, direkomendasikan untuk dapat melakukan pembelian saham tersebut atau dapat melakukan penahanan dalam melakukan penjualan saham tersebut. Dan yang terakhir, untuk saham fair value dapat direkomendasikan untuk dapat menahan penjualan dan melakukan pembelian saham fair value tersebut. Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini ialah penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat menggunakan variabel independen lain yang berkaitan dengan pengungkapan corporate social responsibility dan juga penerapan good corporate governance. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan variabel independen lain di luar variabel independen yang telah diteliti sebelumnya, yakni dapat menggunakan rasio profitabilitas dan juga rasio likuiditas. Untuk memberikan hasil yang berbeda pada variabel dependen, dapat digunakan variabel dependen lainnya, seperti halnya PBV ataupun PER. Yang keempat, diperlukannya variasi pada penelitian selanjutnya dalam pemilihan sampel perusahaan dan penambahan periode tahun penelitian agar menggambarkan hasil yang beragam nantinya. Dan yang terakhir, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para investor untuk dapat menentukan keputusan dalam melakukan investasi pada perusahaan. Namun, peneliti menyarankan untuk kepada para calon investor untuk dapat memperhatikan variabel lainnya yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan dalam melakukan keputusan investasi nantinya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.